Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 5 Desember 2022, pekan kedua Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, hari ini kita diingatkan untuk mengembangkan iman kita dalam komunitas, dalam sebuah keluarga. Kisah orang-orang yang membawa orang yang lumpuh ke hadapan Yesus menjadi gambaran bagi kita semua bahwa iman kita adalah iman yang membangun keluarga. Dimensi keluarga atau komuniter tidak mungkin kita lepaskan ketika kita berbicara tentang iman, apalagi usaha untuk menghidupi iman. Dimensi komuniter menjadikan orang yang lumpuh itu mampu berjumpa dengan Yesus dan mendapat kesembuhan darinya. Kesembuhan bukan dari orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh itu, namun kesembuhan itu tetap berasal dari Yesus. Yesuslah yang menjadi pusat dalam iman yang komuniter itu. Tanpa Yesus, tidak terbentuk iman Kristiani yang komuniter. Sebuah lingkungan komunitas iman tanpa disertai Yesus di dalamnya hanyalah sebuah lembaga sosial yang tidak mempunyai spiritualitas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, si lumpuh menjadi gambaran bagi anggota gereja yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Ia yang memang sungguh tidak bisa berbuat apa-apa,
karena kelumpuhannya perlu mendapat perhatian yang lebih. Para pengusung menjadi gambaran bagi anggota gereja yang selalu siap untuk memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kelumpuhan. Tanpa sepatah kata pun, mereka membawa si lumpuh kepada Yesus. Demikian juga dengan kita anggota gereja. Tanpa menghakimi dan menilai, kita seharusnya memberi bantuan dan pertolongan bagi mereka yang memerlukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama sebagai anggota gereja yang satu, mau tidak mau ikut terlibat dan bertanggung jawab akan kesembuhan mereka yang lumpuh. Iman kita perlu juga dipertanggungjawabkan secara komuniter. Kita dibangun mulai dari komunitas yang paling kecil, yakni keluarga. Dari keluarga, kita hidup dalam satu lingkungan umat beriman. Disitulah kita terlibat dalam anggota gereja. Memberi perhatian kepada anggota satu lingkungan adalah langkah konkret yang paling mungkin dilakukan. Mengenal semua anggota lingkungan menjadi bagian mutlak yang perlu. Bahaya yang besar adalah apabila kita tidak mampu bersosialisasi dengan semua anggota lingkungan. Bagaimana mungkin mampu berkontak dengan warga paroki? Jika tidak kenal, bagaimana hendak peduli dan saling memperhatikan? Itulah awal keterpecahan. Padahal kita adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatu guna mendatangkan kebahagiaan dan menganugerahkan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Tanamkanlah dalam hati kami kerinduan untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam kerapuhan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.